ziarah kubur itu mempunyai salah satu manfaat gitu ya. Bagaimana kita bisa mengingat mati, bagaimana kita bisa mempersiapkan bekal mati kita gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel kami. Saat ini kita sedang berada di pemakaman umum Desa Kedung Jeruk, namanya pemakaman Ki Loso. Nah, kenapa disebut pemakaman Ki Loso? Nah, nanti kita bahas sambil jalan. Yuk. Nah, ini adalah pemakaman Desa Kedung Jeruk. Pemakaman ini sudah ada sejak kurang lebih tahun 1950-an ya. Sudah cukup tua, sudah cukup lama. Dan kenapa ini dinamakan makam Ki Loso? Karena di sini ada salah satu makam pertama ya. Itu namanya Loso ya. Nah, makanya kenapa dinamakan Ki Loso ya atas dasar dari nama tersebut. Makamnya pertama kali adalah makamnya Loso. Loso itu konon katanya itu masih anak kecil, atau mungkin ada yang bilang belum lahir atau trek-trekan gitu. Nah, itu pertama kali dimakamkan di sini, maka dari itu namanya diberi nama Ki Loso. Dan pemakaman umum ini itu terbagi menjadi dua. Pemakaman umum ini terbagi menjadi dua. Yang satu pemakaman umum artinya ya umum gitu kan, siapapun boleh dimakam di sini. Terus yang satunya lagi itu monggo. Yang satunya lagi itu pemakaman muslim yang masih satu lokasi dengan sini. Bedanya apa? Bedanya kalau pemakaman umum itu nah seperti ini, seperti di belakang saya ini, nah itu pemakamannya boleh dibangun, pemakamannya tidak, lokasinya tidak urut, tidak masalah, mana yang masih bisa ditempatin itu. Nah, kalau pemakaman muslim itu berada di sebelah sana, sebelah barat, itu pemakaman muslim itu ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh keluarga si jenazah. Yang pertama adalah makam tersebut tidak boleh dibangun, gitu kan? Jadi siapapun yang meninggal, apapun kelompoknya, apapun itunya, gitu ya, agamanya, gitu kan, itu tidak boleh dibangun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu harus urut, peletakannya itu harus urut. Itu. Nah, itu beberapa peraturan dan masih ada peraturan yang lainnya lagi. Itu. Dan pemakaman muslim itu pun juga ada namanya. Namanya adalah pemakaman Ki Gimnastiar. Oke. Kenapa namanya Ki Gimnastiar? Karena sama seperti yang Ki Loso ini. Kalau Ki Loso itu yang pertama kali dimakamkan adalah Loso, gitu ya. Kalau Ki Gimnastiar itu yang pertama kali dimakamkan namanya Gimnastiar. Itu cucu dari Mbah Warno. Itu. Nah, itu dimakamkan di pemakaman muslim sana, yang nanti kita ke sana. Dan hari ini itu adalah hari H-1 Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan Ramadannya masih besok. Kalau saya sudah hari ini sudah berpuasa. Itu. Nah, biasanya itu kalau H-1 Ramadan itu makam-makam seperti ini itu ramai dikunjungin untuk ziarah, untuk nyekar dan lain sebagainya. Itu. Oh ya. Itu. Biasanya ramai ya, makanya banyak berdatangan dari tadi, banyak yang berdatangan itu. Nah, saran saya teman-teman semuanya, kalau ketika kita masih, masya Allah,
Monggo. Alhamdulillah. Nggih. Badhe takziah. Nggih nika. Oh. Menapa sing bangun nika? Oh, nggih. Nggih. Nembe mawon nggih nembe dugi kula. Nggih, monggo. Gitu. Nggih, monggo. Oke. Itu teman-teman. Jadi H-1 Ramadan itu biasanya banyak sekali yang datang ke makam untuk ziarah, untuk nyekar dan lain sebagainya. Kalau saran saya untuk ziarah itu tidak harus menunggu H-1 Ramadan, gitu kan. Kapanpun semua waktu itu baik, gitu ya. Siapapun boleh, kapanpun boleh dan ziarah kubur itu mempunyai salah satu manfaat, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengingat mati, bagaimana kita bisa mempersiapkan bekal mati kita, gitu kan. Jadi monggo. Tidak hanya kita sibuk mempersiapkan bekal hidup kita. Banyak yang sibuk mempersiapkan bagaimana kita bisa hidup enak, gitu kan. Tetapi banyak yang lupa bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk mati enak, gitu kan. Nah, ini di samping kanan kiri kita ini adalah makam-makam dari saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang sudah dahulu mendahului kita, gitu. Ketika sudah seperti ini, ya mau gimana, gitu kan. Nah, mumpung kita masih ada kesempatan untuk bernafas, mumpung kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita perbanyak ibadah kita perbanyak amalan-amalan baik kita, biar amalan kita, kebaikan-kebaikan kita bisa terus bertambah, yang mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita bisa mendapatkan tempat yang terbaik gitu. Dan di makam ini teman-teman semuanya, di sini keluarga besar saya ada di sini. Bapak saya ada di sini, ibu saya ada di sini, kakek, nenek, dan beberapa saudara-saudara yang lain itu juga kebanyakan dimakamkan di sini. Karena bapak dan ibu itu dulu tetangga, gitu kan. Makanya banyak saudara yang dimakamkan di sini. Itu termasuk Mbah Kakung, Mbah Putri pun juga dimakamkan di sini. Oke. Ini adalah makam umum Kiloso, gitu kan. Dan ini yang ada batu putih ini adalah makam dari ibu saya. Oke. Ini adalah makam dari ibu saya. Yang di sampingnya ini adalah makam nenek, dan yang ada bendera merah putihnya itu adalah makam kakek. Jadi kakek nenek dari ibu. Gitu. Ini ya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan kakek, nenek, ibu dan keluarga yang lain yang sudah mendahului kita mudah-mudahan bisa mendapatkan tempat terbaik, bisa dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, bisa mudah-mudahan nanti kita semua bisa berkumpul bertemu di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah selesai mendoakan ibu dan kakek dan nenek. Nah, setelah ini kita akan berdoa mendoakan bapak itu. Karena makamnya tidak begitu jauh, tetapi juga tidak berdekatan juga. Dan tanah di sekitar sini ini adalah tanah kas desa Kedung Jeruk, dan ini masih luas sekali. Artinya untuk pemakaman itu masih sangat luas, dan ini memang peruntukannya untuk makam kedepannya. Gitu. Nah, saat ini sebagian masih dimanfaatkan sama penduduk warga sekitar sini untuk ditanamin beberapa tanaman. Ada singkong, ada tanaman-tanaman yang lain. Dan itu ada yang sedang membangun makam.
keluarganya. Dan ini kita perjalanan menuju ke makam bapak saya tuh, dan juga kalau bapak itu berdekatan dengan makamnya kakek Mbah Kakung. Monggo Mas, kandel Mas. Wah, monggo. Oke, dan ini adalah makam dari bapak saya. Ini Mbah Bambang dan Mbah Karyo, bapak dari ayah saya. Oke, kita sejenak berdoa dulu guys. Oke, kita habis selesai mendoakan bapak dan juga kakek Mbah Kakung dari bapak. Nah, ini kita lihat dulu sebentar pemakaman muslim. Jadi teman-teman biar tahu perbedaan antara pemakaman umum dan pemakaman muslim. Nah, mulai dari tempatnya itu sudah berbeda, beda lokasi. Nah, tempatnya kalau yang pemakaman muslim itu di sebelah barat, kalau yang tadi sebelah timur. Dan di pemakaman muslim ini belum begitu banyak yang menempati, karena program pemakaman muslim dari pemerintah Desa Kedung Jeruk ini juga belum lama. Nah, ini baru ada beberapa makamnya. Nah, pemakaman muslim ini dinamakan makam Ki Gimnastiar, itu karena yang pertama ini yang paling timur. Nah, ini adalah makamnya Mas Gimnastiar. Ini cucu dari Mbah Warno ini. Nah, ini menjadi cikal bakal nama. Pemakaman muslim ini dinamakan Ki Gimnastiar. Pemakaman Ki Gimnastiar itu berasal dari ini Mas Gimnastiar yang pertama kali dimakamkan di sini. Oke. Nah, seperti ini pemakamannya. Jadi tidak ada bangunan, terus tidak ada apa ya? Tidak ada hal-hal yang lain, sederhana seperti ini. Dan memang ini makam yang dianjurkan umat Islam ketika meninggal itu ya seperti ini. Jadi tidak ada yang istimewa, tidak ada yang diistimewakan. Tuh. Dan ini sudah masuk perkebunan warga. Kalau ini sudah punya warga, nah ini batas dinding atau pagar ini adalah batas pemakaman muslim atau batas tanah kas Desa Kedung Jeruk. Itu teman-teman. Nah, ini perbedaannya. Makam umum dan juga makam muslim. Dan untuk aksesnya, alhamdulillah aksesnya sudah bagus, sudah baik, semuanya dicor jalannya menuju ke makam di sini. Jadi ketika ada yang meninggal ketika hujan, ketika musim hujan seperti ini, itu tidak ada masalah. Itu alhamdulillah. Barakallahu fikum. Oke, setelah ini nanti kita lanjutkan. Setelah ini kita lanjutkan di makamnya Mbah Putri dari bapak ya, dan Mbah Kakung putra dan putri dari bapak dari ibu. Itu nanti ada di sana itu. Jadi kebanyakan dari keluarga saya itu dimakamkan di sini, keluarga besar. Itu cuman tempatnya berbeda-beda. Itu. Nah, ini makamnya. Oke. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa ada makam yang dikasih tanda bendera merah putih gitu kan, termasuk makamnya kakek saya tadi. Itu dulu semasa hidupnya atau di masa-masa menuju ke kemerdekaan, itu beliau-beliau yang ada tandanya bendera merah putih itu adalah seorang pejuang yang terdaftar, karena tidak semua pejuang itu terdaftar. Nah,
bedanya adalah beliau-beliau itu pejuang-pejuang yang memang terdaftar sebagai pejuang gitu. Oke. Dan di samping makam itu ada lapangan bola yang biasanya aktif digunakan setiap sore seperti ini. Dan itu juga ada gedung serbaguna, gedung badminton, terus ada pendoponya juga, ada area bermain dan lain sebagainya. Alhamdulillah tempatnya sudah baik, tempatnya sudah bagus. Oke, monggo Pak Pados pakan. Oke, bareng monggo. Dan bangunan ini teman-teman semuanya, ini sudah ada sejak saya kecil dulu. Ini makamnya siapa? Saya juga kurang tahu. Nah, ini dari sejak saya kecil ini sudah ada. Ini. Dan dulu ketika saya kecil, ini lokasinya tidak seperti ini. Kalau ini sudah alhamdulillah sudah tanamannya sudah ditanemin bunga-bunga, bunga kamboja, bunga-bunga yang lain gitu ya. Kalau dulu nggak seperti ini. Dulu waktu saya kecil, ini tanamannya itu pohon yang besar-besar. Dan ada pohon mangga, ada pohon-pohon yang lain. Intinya pohonnya itu besar-besar gitu. Nah, cuman sekarang sudah ada perubahan. Nah, ini sudah bagus lah. Tempatnya bersih, tempatnya terang, terus terawat, ada yang nunggu. Nah, alhamdulillah luar biasa. Dan oke, sebentar lagi kita sampai di makamnya Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Buyut, gitu ya. Dan makamnya Mbah Putri. Mbah Putri dari bapak saya. Nah, ini makamnya. Nah, ini makam yang hitam ini. Ini adalah makam Mbah Putri. Mbah Putri dari bapak. Itu Mbah Mariem. Ini beliau ini sewaktu masih hidup luar biasa. Saya cerita sedikit tentang Mbah Putri ya. Mbah Putri ini, Mbah Mariem, itu semasa hidupnya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa dermawannya, sangat luar biasa baiknya, sangat luar biasa perhatiannya kepada cucu-cucunya, terutama kepada saya. Dan saya nggak tahu apakah itu hanya kepada saya atau kepada cucu-cucu yang lain, saya juga nggak paham. Cuman kalau kepada saya luar biasa, masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi, menempatkan tempat yang terbaik untuk Mbah Putri, Mbah Mariem. Itu beliau terutama dermawannya, gitu kan? Dermawannya sangat luar biasa ini Mbah Mariem semasa hidupnya. Gitu. Saya sebagai cucu itu sering banget dikasih uang, gitu kan? Dan nggak main-main. Gitu kan? Di tahun 2007, 2006, gitu kan? 2008 lah. Usia saya sekitaran SMP, itu ketika datang dikasih 50.000, ketika datang dikasih 50.000, dan jaraknya nggak jauh, gitu. Seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, gitu. Itu dan luar biasa, gitu. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan Mbah Mariem dan juga keluarga kita yang lain nanti juga bisa ditempatkan di tempat yang terbaik, diterangi kuburnya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mudah-mudahan nanti di akhir ending kehidupan kita semua nanti kita bisa bertemu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita sudah selesai setelah mendoakan Mbah Mariem. Kita lanjut mendoakan Mbah Kakung dan Mbah Putri, Mbah Buyut ya, dari ibu itu. Tuh, makamnya itu namanya Mbah Po. Tuh. Dan Mbah Po ini dulu semasa hidupnya saya
Kalau Mbah Po yang kakung itu saya belum pernah ketemu karena meninggalnya tahun berapa, Mas? Tahun 1969. Tuh, saya belum lahir, Mbah Kakung ini sudah meninggal. Kalau Mbah Putri ini saya mungkin ingat, cuman saya masih kecil. Mungkin saya seusia anak saya yang kecil itu. Nah, ini semasa hidupnya Mbah Po ini konon katanya ini adalah salah satu orang hebat, orang yang berpengaruh, yang mempunyai pengaruh yang luar biasa di lingkungannya, mempunyai apa itu keistimewaan atau tokoh masyarakat yang dimana disegani banyak orang itu. Nah, mudah-mudahan nanti Mbah Kakung dan Mbah Putri juga mendapatkan tempat yang terbaik, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal baiknya. Dan endingnya mudah-mudahan nanti kita semua bisa bertemu, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita berdoa dulu guys. Kita mendoakan sesepuh-sesepuh kita, pendahulu-pendahulu kita, bapak ibu, kakek nenek kita, dan saudara-saudara kita yang ada di sini. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka bisa diampuni, segala amal perbuatan mereka bisa bernilai pahala dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu guys perjalanan kami di makam umum Kelurahan Kedung Jeruk, makam Ki Loso dan juga Ki Gimnastiar yang tadi sudah kita ziarah bersama-sama, kita sudah berdoa bersama-sama. Ya, terima kasih sudah ngikutin channel kami dan jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih, bye bye.